Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Muslimin muslimah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita senantiasa kepada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya. Dan tentu nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Itu adalah kekayaan yang tidak bisa diganti dengan kekayaan apapun. Dan kalimat la ilaha illallah sebagai pengakuan kita sebagai seorang muslim itu adalah password Bapak Ibu. Jadi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita butuh kata kunci. Sebaik apapun amal seseorang, ketika dia tidak bertauhid kepada Allah, tidak ada iman, tidak ada Islam di dalam hatinya, maka demi Allah, sebaik apapun amal itu akan menjadi amal yang sia-sia. Oleh karenanya, Islam, iman ini adalah jalan yang mesti kita tempuh, dan kita berharap kita akan mati di atas jalan itu. Oleh sebab itu, tidak ada satupun yang menjamin Bapak Ibu bahwa kita semua akan mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Maka itu bagian doa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sisa usia kita ini menjadi usia yang manfaat, usia yang penuh berkah, sehingga kemudian kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan ridha kepada Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal itu bukan perkara umur, bukan perkara panjang dan pendeknya umur. Ada seseorang yang mungkin berislam dengan sangat lama, dia beramal soleh dengan amal-amal yang baik, tapi ternyata di ujung hari ketika dia dijemput oleh malaikat maut, dia kehilangan imannya itu. Dan banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat kita bahwa kita diminta untuk waspada, hati-hati, bahwa tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa kita ini ketika sudah beramal soleh dengan baik itu bisa menutup usia kita dengan amal baik pula. Bapak Ibu tentu tahu kisah tentang Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama di zaman Nabi Musa alaihissalam yang harus mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi ada orang yang, mohon maaf, sepanjang usianya maksiat terus, ya, dia Islam tapi tidak pernah menjalankan syariat Islam. Tapi subhanallah, kita tidak tahu bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang kematiannya dia menjadi orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Maka ujung itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah Bapak Ibu, ketika perang Mu'tah terjadi tahun 8 Hijriah, satu tahun beberapa bulan sebelum penaklukan kota Makkah itu kan muslimin bertemu dengan pasukan yang punya pengalaman panjang di medan perang.
pasukan Romawi. Saat itu muslimin dari kota Madinah berangkat ke Mu'tah, jaraknya kira-kira 1050 km dari kota Madinah itu. Di Mu'tah itu masuk wilayah Jordaniyah hari ini. Muslimin hanya membawa 3.000 pasukan. Sementara pasukan Romawi itu dengan jumlah 200.000 pasukan. 1:70, Pak. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa muslimin kalah saat itu, karena Khalid kemudian membawa pasukan pulang ke kota Madinah. Kemudian ulama kedua mengatakan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Sementara yang ketiga mengatakan muslimin menang. Dan saya yakin pendapat yang ketiga, ya, karena ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika Khalid bin Walid memegang bendera kaum muslimin, Rasul mengatakan saat ini bendera muslimin dipegang oleh Khalid bin Walid dan Allah akan memberikan kemenangan. Itu kata Nabi. Ya. Dan betul itu nanti setelah perang usai, muslimin yang jumlahnya hanya sedikit itu, yang syahid hanya 10 orang. Sementara orang-orang Romawi ada yang mengatakan ratusan orang, ada yang mengatakan ribuan orang. Maka keadaan semacam ini membuat salah satu panglima perang mereka, namanya Farwah bin Amr, itu masuk Islam. Ya. Begitu masuk Islam, kemudian dia ditangkap, Pak, oleh pasukan Romawi, dibawa di hadapan Kaisar Heraklius, dan beliau diancam, kamu keluar dari Islam, ya, atau kamu akan aku hukum mati. Ya, dua pilihan itu. Dan ini pilihan yang tidak mudah bagi orang yang baru masuk Islam. Kita ini sudah berislam 60 tahun. Ketika diancam dengan ancaman seperti itu, ya, saya tidak tahu, Pak, apakah kita tetap kokoh dengan keteguhan Islam kita, iman kita, atau kemudian kita keluar dari Islam. Ini ancaman hidup dan mati, ya. Tapi Farwah kemudian menyatakan bahwa saya tetap dalam keadaan Islam. Maka beliau kemudian disalib, ya, sampai kemudian dipenggal kepalanya. Masya Allah. Itu nanti dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, ya, Farwah bin Amr itu, bahwa beginilah orang seharusnya mati, kata beliau. Mungkin hidup mereka itu penuh dengan maksiat, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika mereka mati dalam keadaan menggenggam iman itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan passwordnya tadi, kalimat la ilaha illallah, itulah yang akan mengantarkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu, mari kita jaga iman kita, jaga Islam kita, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdini, ya berikan aku petunjuk, berikan aku hidayah, sehingga ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang Asma bintu Abi Bakar, wanita yang sangat mulia. Beliau adalah putri dari sahabat paling mulia Nabi Muhammad SAW, Abi Bakar As-Siddiq, ya, dan beliau adalah orang yang diberikan gelar oleh Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Zatun Nitokain, wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Ya, satu ikat pinggangnya dipakai untuk mengikatkan perut beliau yang saat itu hamil tua, dan satu selendangnya dipakai untuk mengikat makanan yang dia berikan untuk Nabi Muhammad SAW dan ayahnya Abi Bakar As-Siddiq yang sedang bersembunyi di Gua Sur. Ini Masya Allah, wanita hamil tua melakukan perjalanan, ya, di puncak bukit itu bukan sesuatu yang
ringan, sesuatu yang remeh, perjuangan yang luar biasa. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Asma binti Abi Bakar bahwa ya Asma, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti ikat pinggangmu itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya bahwa perjuangan pengorbanan Asma binti Abi Bakar itu diberikan hadiah paling mulia, hadiah paling hebat, yaitu sebagai jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan bahwa beliau ini istri dari Zubair bin Awwam, dan Zubair bin Awwam ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwa Zubair bin Awwam itu dulu ketika hidup pertama kali di kota Madinah itu dalam keadaan miskin, ya, dalam keadaan miskin. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati Zubair bin Awwam dan Asma binti Abi Bakar itu pertama kali hijrah di kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan hadiah kepada keluarga Asma, yaitu sebuah kebun kurma yang jaraknya kurang lebih 2 mil dari kota Madinah. Dikatakan bahwa suatu hari ketika Asma sedang berjalan sambil membawa kurma di atas kepala beliau, maka di tengah jalan Asma bertemu dengan Rasulullah SAW dan beberapa sahabat Ansor yang sedang menunggang unta. Sementara Asma dalam keadaan berjalan, maka Rasulullah SAW melihat Asma, kemudian beliau menghentikan untanya, lalu mengisyaratkan kepada Asma bintu Abi Bakar agar naik di atas unta beliau. Kata Asma, aku saat itu sangat malu dengan laki-laki yang hadir di situ. Demikian pula aku khawatir terhadap suamiku Zubair, karena Zubair itu adalah suami yang sangat pencemburu. Itu pengakuan Asma. Aku khawatir kalau nanti ketahuan sama Zubair, dia akan marah. Maka Rasul memahami perasaanku itu, kemudian membiarkanku dan meninggalkan aku. Lalu segera aku pulang ke rumah dan aku ceritakan kepada suamiku Zubair. Begitu aku sampaikan kepada Zubair, maka Zubair berkata, demi Allah, aku lebih cemburu kepadamu yang selalu membawa isi kurma di atas kepalamu, sementara aku sendiri tidak bisa membantumu. Ini maknanya seandainya Asma itu benar-benar bonceng di unta Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan membuat Zubair bin Awam itu marah. Cuman hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jadi perbincangan hangat hari ini, gitu ya. Ada sebagian ulama kita mengatakan bahwa bolehnya seseorang wanita itu, kan hari ini kan ada aplikasi Gojek gitu ya, Grab gitu ya. Boleh tidak kira-kira seorang perempuan ini bonceng di tukang ojol, yang tukang ojolnya itu laki-laki? Ada sebagian membolehkan, ya. Yang penting satu, dia memang dalam keadaan darurat. Kemudian yang kedua, mereka dalam keadaan dilihat banyak orang, tidak berkolwat, gitu maknanya. Sebagaimana hadis ini menceritakan bahwa Asma bercerita Nabi sedang bersama laki-laki lain. Artinya dilihat orang, gitu ya, tidak menyendiri di tempat yang orang tidak melihatnya, gitu ya. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa
apapun alasannya itu tidak diperbolehkan. Dan ulama ini mengatakan bahwa ini adalah kekhususan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi menurut saya ya karena pendapat mereka sama-sama kuat gitu ya, maka persilahkan ya. Cuman yang paling aman kalau kita mau memilih yang paling aman ya usahakan jangan gitu ya. Jangan, meskipun ada ulama yang berkata diperbolehkan gitu ya. Ini salah satu kaidah dari hadis yang disampaikan oleh Asma binti Abi Bakar. Setelah itu Abi Bakar, ayah Asma kemudian memberikan seorang hamba sahaya, seorang pembantu kepada Asma, dan dengan adanya pembantu di rumahnya itu, maka pekerjaan Asma binti Abi Bakar itu menjadi ringan. Kemudian ada kisah lagi yang disampaikan oleh Abu Muhammad Al-Baghawi tentang kisah di mana kisah itu diberikan judul bahwa Allah tidak melarang seorang muslim itu berbuat baik dan berbuat adil terhadap non-muslim sepanjang non-muslim itu tidak menyatakan permusuhan, ya, mengancam nyawa orang muslim, mengganggu orang muslim, maka seorang muslim itu punya kewajiban untuk berbuat baik atau membalas perbuatan baik dari orang non-muslim. Ya. Dikisahkan bahwa suatu hari ibu dari Asma binti Abi Bakar yang bernama Qutailah saat itu masih musyrik, Pak. Ya, belum masuk Islam. Maka Qutailah ini datang dari Mekah berkunjung ke rumah Asma binti Abi Bakar, membawa roti, membawa keju, membawa makanan khas dari Mekah untuk diberikan kepada Asma binti Abi Bakar. Tapi Asma mengatakan, "Wahai ibu, aku tidak akan pernah menerima pemberianmu ini sebelum aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW." Maksudnya apakah beliau boleh menerima makanan dari non-muslim? Maka kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Ya Asma, berbuat baiklah kepada ibumu dan terimalah hadiah dari ibumu itu." Maka kemudian turunlah ayat di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berkenaan dengan kisah Asma binti Abi Bakar dan ibunda beliau Qutailah. Ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsidin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung-kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini jelas Bapak Ibu bahwa kalau kita punya tetangga non-muslim, ya, maka sepanjang tetangga kita itu tidak memusuhi Islam, maka kita wajib berbuat baik kepada mereka, bersikap adil terhadap mereka. Kalau mereka memberikan hadiah kepada kita, maka dianjurkan untuk kita membalas kebaikan mereka itu dengan memberikan hadiah balik kepada mereka. Nah, ini artinya bahwa Islam itu agama yang paling toleransi. Tidak ada agama yang paling toleran kecuali Islam. Maka kita jangan terpengaruh dengan ucapan musuh-musuh Islam, Bapak Ibu. Ya, bahwa Islam itu agama yang keras, agama yang kaku, bukan begitu. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Ya,
rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asma binti Abi Bakar itu insyaallah beliau ini wanita yang salehah dan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kesolehannya itu anak-anak yang luar biasa, Pak. Anak-anak yang luar biasa. Salah satu kisah yang disampaikan oleh Imam Ad-Dhahabi adalah kisah yang luar biasa. Beliau memberikan judul dari kisah itu sebagai pijar cita-cita gitu ya, atau disebut sebagai majelis tamanau, majelis penuh harapan. Jadi beliau menyampaikan satu kisah di dalam kitab beliau Syiar An-Nubala, bahwa suatu pagi selepas subuh berkumpullah 4 anak muda di Hijr Ismail, bangunan lingkaran yang ada di dekat Ka'bah. 4 pemuda itu, yang 3 adalah putra dari Zubair bin Awam dan Asma binti Abi Bakar. Satunya adalah Abdullah bin Zubair, yang kedua adalah Mus'ab bin Zubair, yang ketiga adalah Urwah bin Zubair, dan yang satunya lagi adalah Abdullah bin Umar ibnu Khattab. Ya. 3 anak Asma, anaknya Zubair, yang satu adalah anak dari Khalifah Umar ibnu Khattab. Ya. Di majelis itu salah satu dari mereka mengatakan, ayo sampaikan cita-cita kita, harapan kita. Jadikan pertemuan kita ini sebagai majelis harapan, majelis cita-cita. Maka salah satu putra dari Asma namanya Abdullah bin Zubair, beliau menyampaikan cita-citanya. Aku punya cita-cita, aku punya harapan ingin menjadi seorang khalifah. Itu cita-citanya Abdullah bin Zubair. Kemudian yang kedua adalah Mus'ab bin Zubair. Kata beliau, aku ingin menjadi gubernur Kufah, gubernur Irak, dan aku ingin menikahi 2 wanita. Satu namanya Aisyah bintu Tolha, yang kedua adalah Sukainah binti Husain. Itu 2 wanita yang sangat cerdas di zaman itu, Pak. Aku ingin menikahi keduanya. Kemudian Urwah bin Zubair mengatakan, aku ingin menjadi tempat bertanya tentang agama, kata beliau. Jadi ulama. Itu Urwah bin Zubair. Sementara yang terakhir adalah Abdullah bin Umar. Beliau menyampaikan cita-citanya, aku punya harapan Allah mengampuni dosa-dosaku. Cita-citanya sederhana, Pak, tapi itu luar biasa ya. Kalau orang sudah diampuni sama Allah, Pak, selesai kan? Ya. Maka subhanallah, itu harapan mereka, cita-cita mereka itu, impian mereka itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Abdullah bin Zubair itu jadi khalifah 9 tahun. Kemudian Mus'ab bin Zubair itu jadi gubernur Irak dan menikahi 2 wanita cerdas, yaitu Aisyah binti Tolha dan Sukainah binti Husain. Dan Urwah bin Zubair itu masya Allah itu jadi ulama luar biasa, Pak. Ulama ahli Madinah. Ya, nanti punya banyak murid. Beliau itu melahirkan ratusan murid dari Urwah bin Zubair itu. Kemudian kata Imam Ad-Dhahabi, aku melihat yang tidak bisa dilihat itu adalah bagaimana harapan dari Abdullah bin Umar. Dia minta supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku yakin, kata beliau, dosa-dosanya Abdullah bin Umar
itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Abdullah bin Umar termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ini penting buat kita, terutama yang masih muda-muda itu ya, bahwa kita harus punya impian setinggi langit. Tapi impian ini berbeda dengan mimpi, Pak ya. Berbeda. Meskipun dalam bahasa Inggris itu maknanya sama, dream gitu. Artinya impian atau mimpi itu sama gitu ya. Tapi beda. Jadi kalau mimpi itu mimpi itu orang yang menggantungkan cita-citanya dalam keadaan terletak di atas tidurnya, itu namanya mimpi. Ngayal gitu ya, mimpi. Tidak ada gerakan, tidak ada usaha. Tapi kalau impian itu sesuatu yang dikatakan dengan lisan, diyakini dalam hati, kemudian diyakini dengan tindakan, bergerak, berusaha gitu. Makanya Nabi kan pernah menyampaikan kalimat begini, bekerjalah kalian, berusahalah kalian sampai takdir Allah itu menjemput kamu. Itu kalimat Nabi, Pak, memberikan motivasi kepada kita bahwa kita harus punya harapan, punya impian. Bukankah Nabi ketika menggali parit di perang Khandaq tahun 5 Hijriah itu, Nabi sampaikan cita-cita Nabi itu, suatu hari nanti kalian akan membuka kota Persia ya, melihat istana putih Yaman, kemudian kalian juga akan membuka kota Konstantinopel, kata Nabi. Itu bayangkan, cita-cita Nabi itu disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi dan para sahabat dalam keadaan kelaparan, Pak. Dalam keadaan dikepung 10.000 pasukan musuh. Maka orang-orang beriman meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi itu benar. Itu orang beriman, Pak. Karena Nabi itu punya nubuah gitu ya. Sementara orang-orang munafik, mereka akan menertawakan apa yang disampaikan Nabi. Muhammad itu bohong, Muhammad itu pendusta. Bagaimana mungkin mereka ini yang dalam hari ini kelaparan itu, dikepung oleh ribuan musuh, itu bisa mengalahkan kekuatan Romawi, bisa mengalahkan kekuatan Persia, bisa mengalahkan kekuatan Konstantinopel. Dan terbukti, Pak. Terbukti ketika nanti Nabi wafat, ya, dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Ibn Khattab. Di zaman Umar itulah itu Persia ditaklukkan, Pak. Persia ditaklukkan. Konstantinopel itu ditaklukkan Nabi 800 tahun kemudian. Waktunya panjang. Yang belum Romawi, Pak. Sekarang pertanyaan, kita yakin tidak Romawi akan diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakin tidak? Yakin. Karena itu nubuah. Nah, itu cita-cita itu. Meskipun hari ini Romawi masih belum dibuka oleh kaum muslimin, tapi kita harus meyakini pada suatu hari nanti itu Romawi akan menjadi negeri Islam. Itu kalimat Nabi. Ya. Dan betul nanti Asma binti Zubair, Asma binti Abi Bakar itu membuktikan ucapan dari anaknya Abdullah bin Zubair, ya, bahwa dikatakan nanti ketika Muawiyah itu wafat, jadi kan ketika muslimin itu dipimpin oleh Ali, kan diteruskan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib gitu, selama 6 bulan. Tapi kan itu ada ada bibit-bibit permusuhan di antara kaum muslimin, Pak, antara Ali dan Muawiyah. Maka Hasan kemudian ingin supaya muslimin ini tidak berselisih. Begitu menjabat 6 bulan, itu khalifah diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Pak. Lalu begitu Muawiyah ini wafat, itu tahta diserahkan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan.
Sebenarnya ini nggak boleh dalam aturan Islam, ya. Jadi zaman dulu Nabi mengajarkan tentang musyawarah, Pak. Jadi ada pemimpin Islam ini meninggal, wafat, maka musyawarah. Ahli ilmu musyawarah siapa yang diangkat sebagai Amirul Mukminin. Tapi begitu zaman Muawiyah berubah. Itu nanti khalifah turun temurun, Pak, dari ayah ke anak, anak ke cucu gitu. Maka Nabi menyebutkan di fase ini disebut sebagai mulkan adhan. Ya, mulkan adhan. Mulkan adhan itu nanti kadang pemimpin ini baik, ya, adil, tapi kadang pemimpin ini dolim, Pak. Itu mulkan adhan gitu ya. Maka beberapa sahabat Nabi itu tidak setuju dengan singgasana yang turun temurun itu, Pak. Salah satunya adalah Abdullah bin Zubair. Maka setelah Yazid meninggal, Abdullah bin Zubair ini didukung oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk menjabat sebagai khalifah muslimin. Cuman wilayahnya itu tidak di seluruh wilayah muslimin, hanya meliputi Mekah, Hijaz, dan kota Madinah. Sementara wilayah yang lain itu dipegang oleh Abdul Malik bin Marwan. Ya. Ketika Abdullah bin Zubair menjadi pemimpin muslimin di kota Hijaz, terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Al-Mukhtar, ya, As-Saqafi, dengan membawa 2000 pasukan untuk menyerang kota Makkah. Sampai kemudian terjadilah peperangan. Sementara Mus'ab bin Zubair yang saat itu menjadi gubernur Irak, yang tadi punya cita-cita itu, Pak, menikahi 2 wanita hebat itu, beliau berada di posisi Abdullah bin Zubair. Dan disitulah Mus'ab bin Zubair itu gugur di medan perang pada tahun 71 Hijriah, wafat, ya. Kekuasaan Abdul Malik bin Marwan kemudian menjadi kuat, apalagi saat itu muncul seorang gubernur Kufah namanya Hajjaj bin Yusuf. Nanti bisa dicari itu sejarah Hajjaj bin Yusuf itu gubernur yang sangat mudah menumpahkan darah. Dikisahkan Hajjaj ini membunuh hampir 2000 ulama. Jadi kalau ada orang nggak sependapat dengan dia, itu dengan mudah ditebas batang lehernya. 2000 ulama. Dan Bapak Ibu jangan salah, ini memang tokoh kontroversial, Pak, Hajjaj ini. Hajjaj itu hafal Quran 30 juz, dan beliau jadi guru Quran di Taif. Anak-anak Taif itu hafal Quran di tangan Hajjaj bin Yusuf, Pak. Bisa dibayangkan. Tapi sedolim-dolim Hajjaj itu, ketika dia mati, dia tidak korupsi, Pak. Tidak korupsi. Bahkan gajinya itu sebagian besar itu diberikan kepada para ahli Quran. Jadi beliau itu senang sama ahli Quran. Jadi kalau di sini di Parang-Barong ini ada anak-anak kecil di TPQ belajar Quran, kasih hadiah, Pak, sama Hajjaj, Pak, uangnya, nggak korupsi. Diambil gajinya untuk diberikan kepada anak-anak yang belajar Quran. Ya. Ketika beliau ini diangkat menjadi gubernur, itu kan dia datang dari Kufah menuju Syam. Dia pidato di hadapan masyarakatnya. Pidatonya ngeri. Kata Hajjaj, saya ini datang Kufah ke sini bawa 2 pedang, katanya. Satunya adalah pedang hukuman, satunya pedang kasih sayang.
pedang kasih sayang saya jatuh dan tidak tahu kemana jatuhnya, dan yang tersisa adalah pedang hukuman, kata Hajjaj. Dan aku melihat kepala-kepala kalian ini sebagaimana buah yang ranum yang segera bisa dipetik. Itu kalimatnya. Diberikan ancaman ya. Makanya para ulama itu berbeda pendapat apakah Hajjaj ini mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan Islam. Itu beda pendapat, Pak. Imam Ahmad mengatakan saya tidak berani menghukum apakah Hajjaj itu kafir atau tidak kafir gitu ya. Makanya hari ini hati-hati Bapak Ibu. Hari ini banyak orang yang, mohon maaf, kalau itu diucapkan oleh ulama, mau silahkan gitu ya. Kadang-kadang kita ini orang awam, tidak tahu ilmunya, kemudian mudah mengkafirkan orang lain. Ya, tolong dijaga kalimatnya. Karena bisa jadi kalau kita menghukumi seseorang itu kafir, maka itu akan kembali ke kita. Imam Ahmad sekelas Imam Ahmad gak berani, Pak. Meskipun nanti ada sahabat yang tidak mau bermakmum di belakang Hajjaj, ada, Pak. Mereka mengatakan Hajjaj kafir. Ya, itu kita hormati. Hajjaj itu suatu hari ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, itu tangan sudah tidak bisa digerakkan karena sebagian ahli sejarah mengatakan dia terkena doanya Sa'id bin Jubair, seorang ulama hebat itu. Jadi Sa'id bin Jubair ketika dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf itu mengatakan, demi Allah wahai Hajjaj, mulai hari ini tanganmu tidak akan sanggup kau angkat lagi untuk membunuh kaum muslimin, kata beliau. Dan betul, beberapa hari setelah membunuh Sa'id bin Jubair itu tangannya lumpuh. Maka di tengah sakaratul maut Hajjaj mengatakan begini kalimatnya, semua mengira Allah tidak akan mengampuni dosaku, kata Hajjaj. Tapi dengarlah wahai Allah, aku meminta kepadamu agar dosa-dosaku kau ampuni. Itu kalimatnya Hajjaj. Pede banget Hajjaj itu ya. Nah, Hajjaj ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi gubernurnya Malik bin Marwan. Kemudian dia mengirimkan 3.000 pasukan dengan senjata sangat lengkap, termasuk manjanik. Manjanik itu apa itu? Ketapel, tahu ya ketapel? Itu kayak ketapel raksasa gitu ya. Itu ketapel dikasih batu, itu kadang dilumuri minyak, kemudian dibakar. Itu dilemparkan ke pasukannya Abdul bin Zubair. Dan menarik adalah nanti pasukannya Abdul bin Zubair itu diintimidasi sama Hajjaj. Kamu keluar dari pasukannya Abdullah bin Zubair, atau kamu saya bunuh sekaligus keluargamu saya bunuh, kata Hajjaj. Maka mayoritas pasukannya Abdullah bin Zubair itu keluar, disersi, berkhianat kepada Abdullah bin Zubair. Maka di hari menjelang kematian Abdullah bin Zubair, beliau datang ke ibunya Asma. Ini masya Allah, ibunya luar biasa. Asma saat itu umurnya sudah 100 tahun dan beliau dalam keadaan buta matanya. Kata Abdullah bin Zubair, wahai ibu, sesungguhnya pasukanku sudah mulai melemah. Beberapa orang penting sudah meninggalkan aku, kata beliau. Sementara Hajjaj memberikan pilihan kepadaku, kamu berhenti, kemudian aku berikan harta yang banyak untukmu, atau sebaliknya kamu melawan dan kami akan bunuh, kata Hajjaj bin Yusuf. Maka Asma mengatakan kalimat yang begini, wahai Abdullah, demi Allah, ibu melihatmu, engkau adalah seorang ahli ibadah. Engkau adalah orang yang bangun di tengah malam dan siangnya kau pakai untuk berpuasa. Maka ikutilah kata hatimu. Ikutilah kata hatimu. Dan ibu sampaikan kepadamu, wahai Abdullah, bahwa engkau berada di atas kebenaran. Karena aku pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW,
bahwa nanti ada 2 orang yang muncul dari Bani Saqif. Satu orang yang mengaku sebagai nabi, kemudian itu sudah muncul kata Asma. Dan yang kedua adalah orang yang sangat mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Dan aku yakin itu adalah Hajjaj bin Yusuf. Maka engkau dalam posisi benar. Pertahankan dirimu, siap bertempur kata beliau, karena engkau di atas kebenaran. Abdullah tersenyum, Pak. Demi Allah wahai ibu, sesungguhnya apa yang Anda katakan itu sesuai dengan apa yang dalam hatiku ini. Maka aku berangkat dan aku memilih mati di atas kebenaran, kata Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair keluar dari rumah ibunya membawa baju besi, Pak. Pakai helm penutup kepala. Keluar dipanggil sama ibunya. Ya Abdullah, kenapa kamu masih pakai baju besi dan helm besi di atas kepalamu? Kata beliau, bukannya kamu ingin mati, katanya. Abdullah mengatakan, wahai ibu, aku tidak takut mati, kata beliau. Tapi aku hanya khawatir ketika aku nanti mati, Hajjaj memotong-motong tubuhku, kata Abdullah. Ibunya Asma menguatkan, wahai Abdullah anakku, sesungguhnya orang yang mati syahid itu nikmat, dan kamu tidak akan pernah merasakan sakitnya dipotong-potong tubuhmu. Lepas, kata beliau. Dilepas. Maka kemudian beliau berperang, kemudian terbunuh, dan jasadnya disalib di depan Ka'bah oleh Hajjaj. Beberapa hari, ada mungkin 7 hari, dibiarkan tidak dikubur. Maka kemudian Hajjaj mengatakan, suruh ke sini ibunya Asma. Kalau tidak mau seret kepalanya, kata Hajjaj. Maka datanglah utusan itu kepada Asma. Asma mengatakan, aku tidak akan pernah menemui Hajjaj sampai dia kirimkan utusannya untuk menyeret kepalaku. Kokohnya luar biasa Asma. Maka Hajjaj akhirnya ngalah, dia mendatangi rumah Asma. Kemudian dia mengatakan, wahai nenek-nenek yang sudah tua, apa pendapatmu tentang anakmu yang mati itu? Asma dengan tegas mengatakan, wahai Hajjaj, sesungguhnya engkau hanya merusak dunia anakku, sementara anakku telah merusak akhiratmu. Itu kata beliau. Itu yang membuat Hajjaj terdiam dan meninggalkan Asma binti Abi Bakar. Masya Allah, ini ibu yang luar biasa. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan lahir dari generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang yang punya kualitas iman sebagaimana imannya Abdullah bin Zubair, yang rela mati demi untuk membela dunia. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat dari sosok seorang wanita yang luar biasa, Asma binti Abi Bakar, putri dari manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.